Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya puasa hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Sehat selalu dan mudah-mudahan barokah ya kedepannya. Pagi ini Ibu akan bahas tentang pertemuan 5 mengenai kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Ini berarti lanjutan yang kemarin ya. Di sini sedikit terangkan bahwa kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik unsur penting yang harus di dalamnya seperti ada subjek, predikat, serta pemilihan diksi yang tepat. Karena kalimat itu akan membuat tulisan yang Anda tulis menjadi lebih baik dan tidak berbelit-belit. Ya, jadi kalimat efektif itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ya, itu lebih bagus. Dan nanti implementasinya ketika kalian menyusun TA. Jadi kalimatnya harus bagus. Ya. Di sini bahwa kalimat efektif itu berisikan gagasan bicara atau penulis yang istilahnya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ya. Kemudian di sini menurut Yusuf Sarif Badudu, nah ini pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterima dan dipahami oleh si pendengar. Ya, jadi yang kita tuangkan, yang kita tulis itu bisa dipahami, ya. Atau istilahnya ketika kita menuangkan sesuatu tulisan atau ide, ya, itu harus diterima atau dipahami oleh pembaca. Itu ya. Di sini kalimat efektif yang bagus yaitu kalimat yang memakai diksi atau pemilihan kata yang tepat. Jadi jangan berbelit-belit ya. Oleh karena itu daripada tetapi jangan, ya jangan kata itu. Kemudian mempunyai unsur pokok yang harus dibuat dalam kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Saya makan, nah, itu kan udah ada subjek predikat. Terus tinggal objeknya apa? Saya makan apel. Ditambahkan keterangannya lagi, saya makan nasi goreng di rumah makan. Nah, bisa. Lebih bagus. Ya. Terus pembuatan kalimat ini harus taat dan sesuai dengan kaidah penulisan kalimat yang tercantum dalam EYD yang berlaku. Jangan EYD ya, ke EYD kan udah diganti kemarin ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB ya, ini masih yang lama ini sebenarnya. Kemudian terdapat penekanan ide pokok kalimat. Ide pokok kalimat itu kemana? Misalkan saya makan apel, jadi yang ditekankannya makan apelnya, gitu ya. Terus kalimat ini lebih mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Nah, berarti jangan ada kata yang berulang-ulang seperti oleh, karena itu, akan tetapi, ya. Terus memakai kesejajaran bentuk bahasa dan kalimat. Terus kalimat itu juga memiliki variasi struktur kalimat. Variasi di sini maksudnya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ya. Terus memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dan kalimat dan jalan pikiran yang logis dan sistematik dari penulis. Jadi intinya kalimat tersebut harus logis gitu ya. Jadi harus sesuai dengan strukturnya. Terus harus mewujudkan koherensi yang baik dan juga kompak. Koherensi di sini maksudnya sesuai antara kalimat yang satu sama kalimat yang kedua. Contohnya, misalkan, saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. Nah, itu kan harus istilahnya harus saling berhubungan satu sama yang kedua. Terus harus memperhatikan paralelisme kalimat, paralel ya istilahnya paralel. Saya makan apel, minum air putih dan sebutir anggur atau sebuah anggur. Ini harus paralel ya.
Terus merupakan sebuah komunikasi yang berharkat. Jadi maksudnya kalimat tersebut harus mencirikan bahwa kita itu lagi komunikasi dengan pendengar, bukan pendengar, sama dengan pembaca. Terus diwarnai dengan kehematan. Itu yang penting, namanya kehematan. Jangan ada dua kata sambung ya, yang istilahnya ada dua. Contohnya oleh karena itu, sebab, karena itu, akan tetapi. Jangan ya. Terus harus didasarkan pada pilihan kata yang baik, ya. Jadi kata-katanya harus yang baik, terus harus yang sopan, ya. Jangan pakai lu dan gue. Aku pergi ke, kan biasanya kalau aku, lu itu kan istilahnya bahasa informal kan, bukan bahasa formal. Kalau bahasa formal kan biasanya menggunakan saya, kamu, misalkan. Kemudian di sini ada beberapa kalimat efektif yang digunakan untuk penyampaian, seperti untuk menyampaikan argumentasi atau ide. Nah, biasanya kalau kita menyampaikan argumentasi atau ide ya dalam suatu forum atau diskusi, nah itu kalimatnya harus bagus gitu ya. Terus berpidato di depan umum. Nah, itu terutama ini kan ditonton oleh orang-orang banyak ya. Berarti isi dari pidato itu harus kalimatnya bagus. Kemudian untuk berorasi itu istilahnya berpidato ya, istilahnya di depan publik ya, umum. Terus berbicara dengan orang penting maksudnya di sini bisa pada orang tua, bisa pada dosen, bisa pada atasan kita kalau yang udah kerja, bisa pada misalkan orang yang lebih dituakan oleh kita. Nah, itu jadi kalimatnya harus sopan ya, jangan lu gua, terutama ya kalau Anda punya bos di suatu perusahaan ya, intinya pada orang yang penting di sini tanda kutip ya, istilahnya di orang yang dihormati atau orang yang lebih tua itu ya umurnya ya. Terus menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, kalau kita diskusi dalam suatu forum, dalam kelas nanti, nah hati-hati ya Ibu tekanan ketika Anda sidang, mudah-mudahan kalau offline sidangnya, walaupun offline atau online, tetap aja harus ada kalimat pembukanya, kata salamnya, terus ada penutupnya. Ketika kita menyampaikan isi TA kita, ya mau tidak mau kita harus sopan ya. Attitude-nya kita harus bagus ya. Gitu. Jadi ada salam pembuka, ada salam penutup, kemudian isi dari kalimat itu harus benar. Terus sopan santun, gesturnya kita, walaupun online itu harus benar. Terus di sini kalimat, Anda harus menggunakan kalimat efektif untuk mendapatkan berita yang efektif sesuai dengan sumbernya. Berarti sumbernya harus jelas. Ya. Terutama kita menyusun TA nanti. Ya. Daftar pustakanya. Referensinya dari mana kita. Ya. Terus kalimat juga di sini harus mengandung subjek dan juga predikat. Ya, atau ada keterangan. Terus kalimat ini tidak boleh hanya berupa clause atau kata bawahan. Clause di sini artinya clausa ya, clause, jadi tidak ada kalimat sebelumnya, gitu ya, clausa. Kalimat efektif ini harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menggunakan kata formal atau kata bagus supaya tidak menimbulkan makna ganda. Ya, berarti katanya baku tidak menimbulkan makna ganda. Ya, kalimat efektif. Saya pergi ke pasar. Ya, itu kalimatnya. Jadi jangan pakai lu gua ya, gitu. Terus kehematan kalimat atau ekonomi bahasa, gitu ya. Kalimat efisien atau
hemat adalah kalimat yang padat isi, bukan padat kata. Artinya kalimat itu hanya menggunakan kata sedikit mungkin tapi dapat menyampaikan kondisi secara tepat dan jelas. Jadi isinya jelas, tapi ketika kita menyampaikan kalimat tersebut padat. Ya, saya makan apel, udah tahu kan saya lagi makan apel. Di seberang sana saya lagi duduk berdua sama teman saya. Kemudian saya makan apel. Itu kan kalimatnya nggak efektif. Intinya udah makan apel gitu. Ya. Nah ini contohnya sesuai dengan pengamatan kami akan melaksanakan program KKN di Desa Pronojiwo pada bulan Juni-Juli 2019. Ternyata pelaksanaan KB di desa tersebut belum berhasil. Ya. Kalimat efisien ditandai dengan tiadanya unsur kalimat yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada unsur mubazirnya. Ya, ini kan contohnya. Ini kan yang pertama sesuai dengan pengamatan kami yang selang kurang lebih dari 2 bulan. Nah ini kan terlalu bertele-tele. Nah, berarti kan seharusnya langsung aja ke kalimatnya. Sesuai dengan pengamatan kami saat melaksanakan program KKN. Contohnya pasukan Mujahidin saat tembak-menembak dengan pasukan pemerintah Kabul, dukungan Soviet di perbatasan kota. Amoeba itu hewan yang amat kecil sekali. Berarti kan ini kurang efektif. Seharusnya pasukan Mujahidin tembak-menembak dengan pasukan pemerintah Kabul, dukungan Soviet di perbatasan kota. Amoeba itu hewan yang sangat kecil. Jadi jangan ada yang amat sangat, jangan. Ya, amatnya dibuang, terus salingnya dibuang. Ya. Kakak dari Bapak Parno meninggal pada hari Senin yang lalu. Harusnya kan kakak Bapak Parno meninggal pada hari Senin yang lalu. Meninggal pada hari Senin yang lalu. Kakak Bapak Parno, jangan pakai dari maksudnya ya. Mereka membicarakan tentang hasil penelitiannya. Mereka membicarakan hasil penelitiannya. Langsung aja jangan pakai tentang. Ya, gitu ya. Terus di sini kalimat tidak efektif tidak menggunakan kata atau frase yang tidak perlu digunakan. Jadi untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya saya tidak suka apel dan saya tidak suka durian. Jadi karena ini sama buahnya yang karena istilahnya ada buah kan dua, gitu ya. Jadi saya tidak suka buah apel dan durian. Nah kalimat saya tidak sukanya jangan ditambahkan lagi di belakang di sini. Soalnya kan di sini udah menggambarkan kalimat yang pertama itu bahwa saya tidak suka. Tidak suka apa? Itu dua buah ini, dua buah apel ini. Ya, saya hanya memiliki 3 buku, 2 buku saja. Nah, sajanya nggak usah dicantumkan. Para mahasiswa, kalau udah para jangan pakai mahasiswa lagi, kan itu udah banyak. Ya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Kpk. Jangan para mahasiswa. Ya, itu ya. Jadi harus dihemat kalimat tersebut. Terus perhatikan contoh berikut yang kalian perhatikan ekonomi bahasanya. Contohnya dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, dan lain-lainnya. Dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang atau antara lainnya seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lainnya. Dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lainnya. Jadi jangan pakai antara lain. Gitu ya. Ini bisa dibaca silahkan. Contoh-contohnya. Kemudian penekanan kalimat efektif. Mutasi yaitu mengubah posisi kalimat. Jadi penekanan itu maksudnya penonjolan ya. Penonjolan upaya untuk memfokuskan kata atau frase dalam kalimat tersebut.
Minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila dan bagi mahasiswa. Kemudian harapan kami adalah, nah berarti yang ditekankannya harapan kami di depan, di tempat ini, ya. Terus repetisi itu pengulangan kata, ya. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Dengan kesabaran kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau pimpinan sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Yaitu repetisi pengulangan. Terus kursif yaitu penulis miring, menghitamkan atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Contohnya bab 2 skripsi ini tidak membicarakan fluktuasi harga saham. Bisa ya. Nanti dalam abstrak biasanya kan yang di garis miring itu untuk keywordnya. Terus ini pertentangan, menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Contohnya dia sebetulnya pintar tapi malas kuliah. Kemudian paralel yaitu menempatkan paretiko, lahkah pun pertah. Sebelumnya apapun kamulah, aku pun bisakah, itu bisa jadi. Ya. Kesejajaran dalam kalimat paralelisme. Di sini contohnya hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif sebagai berikut. Tentukan apakah kesejajaran benda bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Silahkan di sini. Perhatikan contoh kesejajaran yang benar. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, tempat itu. Ya, biasanya kalau bikin undangan harus gitu ya, itunya formatnya. Terus di sini ada beberapa contohnya kesejajaran. Contohnya kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan dan desa dan membuat tali air. Salah, harusnya kami telah merencanakan pembangunan pabrik, membuka hutan, melebarkan. Kalau yang pertama kan membangun, membuka, membuat. Berarti kata kerjanya itu harus semua, ya, jangan ada kata pe. Gitu. Ya. Kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha? Kakakmu menjadi dosen atau jangan ada kata sebagai. Ya, soalnya kan itu pilihan. Nah, ini contoh kalimat keparalelan. Sang guru memaparkan, menjelaskan, dan menerapkan. Jadi jangan ada penerapan. Kan pertama kalimatnya pakai ini. Ya, saya. Nah, di sini kalau ketepatan, misalkan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contohnya karyawan teladan itu membuat tekun belajar dari pagi sampai petang. Jangan pakai senja. Ya, itu kesepadanan. Kesepadanan itu maksudnya di sini dalam kalimat efektif adalah di mana di dalam kalimat tersebut terdapat unsur gramatikal kalimat secara utuh. Ya, contohnya bagi semua siswa kelas 2, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Jadi jangan ada bagi, artinya semua siswa kelas 2. Langsung aja. Terus di sini contohnya ada, silakan baca. Ketegasan contohnya, buku itu sudah saya baca buku itu. Jadi mah kayak kalimat tanya ya. Udah deh, gitu ketegasan. Nah, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan mujur. Saudara yang harus bertanggung jawab. Nah, ini contohnya. Ya, bisa ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. KATT. Nah, Ibu ini sekedar dalam TA. Ya. Contohnya dalam TA.
karena udah mulai nyusun ya, Anda udah mulai bikin judul outline ya, bab 1. Yang pertama, aturan penggunaan tanda baca. Tanda titik 2, jangan diberi spasi pada kalimat atau kata yang diberi kedua. Tanda dalam kurung, jangan diberi spasi pada kalimat atau kata yang dikurung. Tanda tanya, jangan diberi spasi pada kalimat atau kata yang diberi tanda tanya. Terus tanda slash, garis miring, jangan diberi spasi atau kalimat yang diberi tanda atau ya. Tanda kutip jangan diberi spasi pada kalimat atau kata yang diberi tanda kutip. Tanda penghubung jangan diberi spasi pada kalimat atau kalimat yang diberi tanda kutip. Ya. Contoh yang benar misalkan sebutkan data, udah aja data. Jangan ada spasinya, sebutkan langsung tanda tanya arti, garis miring makna, judul, file yaitu ya saya ini tugas akhir ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku ya. Nanti tugas akhirnya Anda menggunakan bahasa Indonesia yang baku yang disempurnakan barusan yang Ibu terangkan barusan ya. Sedapat mungkin menggunakan istilah yang diindonesiakan. Jika terdapat istilah asing selalu dicetak miring ya. Yang terdapat dalam tanda kurung maupun tidak dan diikuti atau diawali dengan arti istilah tersebut. Contohnya terdiri dari adalah sebagai berikut, yaitu bahwa cukup salah satu saja yang digunakan. Jadi jangan terdiri dari adalah sebagai berikut, yaitu tidak ada kata kami dalam penulisan tugas akhir. Saya, aku, jangan pakai aku, saya aja. Penulis ya. Terus biasanya gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan dalam penulisan nama kecuali dalam ucapan terima kasih. Biasanya kalau diucapkan terima kasih kan suka ada ini kan tulisannya. Nah biasanya di depan ya gitu. Itu bisa digunakan. Kata adapun di awal kalinya pertama tidak digunakan. Adapun maksud dari tujuan penulisan ini adalah usaha. Penulisan kata diberi spasi apabila di menunjukkan kata atau benda seperti di Jakarta, di meja, di luar, di dalam. Nah itu di-nya pakai spasi. Ya, silahkan dibaca lagi pertemuan 5-nya karena ini nanti menyangkut pada penyusunan judul outline sama bahasa. Ya, mudah-mudahan sukses. Silahkan nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.